Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat pada komputer. Yang pertama, unit komputer. Apa sih sistem unit? Nah, di sini kita bisa lihat sistem unit itu adalah suatu rangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik yang dari komputer itu sendiri untuk memproses data. Ini ada gambaran untuk beberapa sistem unit. Kalau misalnya di komputer itu ada CPU ya. Terus di sini ada juga tablet dan juga smartphone. Semuanya memiliki sistem unit untuk memproses data. Lanjut, komponen apa aja sih yang ada di dalam komputer? Yang pertama adanya prosesor. Nah, ini di dalam prosesor terdapat power supply, ports ya, network card, modem, video card, sound, memori, prosesor, dan lain sebagainya. Jadi, saya akan menjelaskannya satu persatu. Apa itu motherboard? Nah, istilah motherboard sudah tidak asing lagi untuk kita semua, karena di dalam suatu unit komputer ataupun laptop sudah pasti ada motherboardnya. Pengertiannya adalah motherboard itu adalah papan sirkuit utama di dalam suatu komputer, di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen dari mulai adapter, prosesor chip, memori chip, dan juga disebut sistem board. Lanjut, setelah motherboard, di sini ada chip di dalam komputer. Apa itu chip? Chip itu merupakan bagian kecil yang terbuat dari materi semikonduktor, di mana sirkuit-sirkuit yang terintegrasi ditempatkan. Di sini chip dipasang pada sirkuit motherboard. Nah, ini adalah chip ya yang dipasang pada motherboard. Bentuknya kecil sekali di sini. Lanjut, apa sih itu CPU? Nah, CPU atau prosesor di sini menginterpretasikan dan melaksanakan perintah-perintah. Fungsinya di sini untuk mengoperasikan komputer, di mana yang pertama sebagai control unit atau komponen dari prosesor yang mengkoordinasikan hampir seluruh operasi pada komputer, dan juga sebagai arithmetic logic atau kita sering sebutnya sebagai ALU, di mana melakukan operasi aritmatika, perbandingan, dan juga logika. Maka disebut sebagai prosesor. Ini proses di dalam prosesor, di mana prosesor bertugas sebagai control unit dan juga ALU, lalu menginstruksikan datanya atau informasi ke dalam memori. Lalu di sini ada input device yang mengirimkan data ke dalam memori. Setelah itu akan diproses menjadi sebuah informasi menggunakan output device. Di sini di dalam storage device, prosesor juga bisa menginstruksikan data dan juga menyimpan data tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara mesin itu bekerja? Nah, di sini ada beberapa step dari mulai unit kontrol akan mengambil perintah-perintah soal matematika dan data dari memori. Selanjutnya akan didekode ke dalam control unit, di mana unit kontrol akan mengubah kode perintah-perintah soal matematika dan mengirimkannya ke data ke ALU. Selanjutnya akan dieksekut ALU untuk melakukan perhitungan data yang selanjutnya akan disimpan ke dalam storage. Ini adalah proses sebuah siklus mesin di dalam komputer. Lanjut, di sini ada teknik pipelining ya. Di sini adalah teknik implementasi di mana beberapa instruksi yang tumpang tindih pada waktu eksekusi hasil prosesor menjadi lebih cepat. Nah, ini teknik instruksinya. Setelah di fetch, decode, execute, lalu menyimpan atau storage. Jadi di sini ada beberapa teknik instruksi. Ada yang instruksi pertama bisa langsung menyimpan, bisa langsung lanjut ke instruksi kedua, instruksi ketiga, dan instruksi keempat. Selanjutnya ada istilah register di dalam
prosesor. Apa itu register? Register merupakan memori yang mencatat data dan dapat melakukan proses data dengan kecepatan tinggi. Di sini register merupakan lokasi penyimpanan di mana instruksi itu akan diambil dan data disimpan sementara di dalam perhitungan ALU. Hasil penyimpanannya berupa perhitungan tempat instruksi yang sedang diproses. Lanjut. Apa itu sistem clock atau sistem jam, di mana mengatur waktu seluruh operasi-operasi pada komputer, di mana menghasilkan detak-detak elektronik secara teratur atau tik-tik yang mengatur kecepatan operasi dari komponen pada komputer. Masing-masing tik sebagai clock cycle. Di sini kecepatan sistem atau clock disebut clock speed, di mana di sini kecepatannya di rentan waktu sama dengan 1 GHz sama dengan 1 miliar tik atau per detik. Wow, cukup besar ya. Di sini kecepatan prosesor juga dapat diukur dalam jutaan instruksi per detik atau kita singkat sebagai MIPS. Bagaimana komputer pribadi itu mengcompare? Di sini ada beberapa nama personal komputer ya, dari mulai Itanium 2 Xeon, Itanium Pentium 4, Pentium 3 Xeon. Kalau sekarang sudah sampai dengan Pentium yang bukan Pentium tapi i9 ya. Kalau sekarang sudah sampai i9. Jadi semakin tinggi prosesornya, semakin bagus pula kinerjanya. Prosesor apa sih yang harus Anda pilih? Nah, contoh di sini semakin cepat prosesor semakin mahal juga komputernya. Jadi kalau dulu ada Itanium or Xeon, ada Pentium family, ada Celeron. Nah, kalau sekarang sudah sampai dengan Intel Pentium yang ke-9. Semakin bagus, semakin mahal pula komputer ataupun laptopnya. Upgrade prosesor bisa nggak sih? Nah, bisa diganti chipnya ataupun tumpukan chip baru di atas yang lama, bisa diganti. Selanjutnya chip pada kartu adaptor yang dipasang ke motherboard itu bisa ya di-upgrade prosesornya. Selanjutnya, apa itu Zero Insertion Force Socket? Di sini sebuah tipe soket yang didesain agar mudah dimasuki chip. Nah, ini contohnya. Ini teman-teman ketika ingin mengganti sebuah chip ya di dalam PGA-nya, di sini bisa diganti supaya lebih bagus lagi komputernya. Lanjut, di sini apa itu kipas angin yang terdapat di dalam komputer? Di situ adalah komponen yang berbentuk sirip yang mendinginkan prosesor fungsinya atau heatsink. Di sini ada heatsink fan, heat pipe. Di sini perangkat yang lebih kecil dari komputer atau notebook fungsinya. Lanjut, apa itu koprosesor? Chip yang membantu prosesor dalam melaksanakan tugas tertentu. Salah satu jenisnya adalah koprosesor floating point, yang juga dikenal sebagai matematika atau koprosesor numerik. Apa itu parallel processing? Nah, di dalam parallel processing kita bisa menggunakan beberapa prosesor sekaligus untuk menjalankan program yang lebih cepat. Membutuhkan perangkat lunak khusus untuk membagi tugas dan membawa hasil bersama-sama. Di dalam kontrol prosesor paralel kita bisa menggunakan prosesor lebih dari satu, dimana kita juga bisa menyimpan memorinya lebih dari satu, lalu hasilnya kita bisa kombinasikan. Bagaimana komputer merepresentasikan data? Nah, komputer bisa merepresentasikan data hanya mengenali dengan siklus statusnya itu matematika diskrit. Di sini ya, kita bisa mengenalinya dengan komputer itu hanya bisa mengenali dengan 2 digit unik bilangan binary digit, yaitu 1 dan 0, dimana untuk 1 itu statusnya kalau misalnya di dalam skala elektronik atau status elektronik itu adalah on, sedangkan 0 itu adalah off. Selanjutnya ada pengertian byte. Apa itu byte?
Nah, byte itu 8 bit. Byte dan bit itu berbeda ya. 1 byte itu terdiri dari 8 bit, di mana 8 bit yang dikelompokkan menjadi satu satuan menyediakan kombinasi yang berbeda, yaitu dari 0 dan 1, mewakili 256 karakter yang berbeda seperti angka, huruf kapital dan kecil dari alfabet yang kecil maupun yang besar serta tanda baca. Nah, ini proses pembacaannya 110 0 11 00. Ini tandanya. Untuk angka 1 itu adalah on dan angka 0 itu adalah off. Lanjut, 3 sistem pengkodean yang populer untuk merepresentasikan data itu disebut ada beberapa, yaitu adalah pengkodean ASCII atau American Standard di sini, atau EBCDIC Extended Binary Code di sini, atau Unicode, atau suatu metode dalam pengaturan kode biner untuk teks dan bentuk tulisan lainnya. Biasanya kita menggunakan kode ASCII. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang binary digit. Sebaiknya sebuah huruf dikonversi menjadi bentuk biner dan sebaliknya. Nah, di sini ada beberapa step. User dapat menekan huruf D, shift D, K, maka kode sinyal D untuk huruf kapital D dikirimkan kepada komputer, di mana komputer hanya mengenal digit 1 dan 0, maka komputer akan mengkonversikan sinyal huruf D menjadi 0100001000 dan menyimpannya pada memori untuk diproses, lalu akan membuat output yaitu huruf D. Jadi komputer hanya bisa membaca atau mengetahui angka 1 dan 0 atau binary digit. Selanjutnya ada memori. Apa itu memori? Nah, memori itu adalah komponen elektronik yang menyimpan instruksi, data, dan hasil, di mana terdiri dari satu lebih chip pada motherboard atau circuit board lainnya. Setiap byte disimpan di lokasi yang unik dan yang disebut sebagai alamat, mirip dengan kursi dan kereta penumpang. Selanjutnya, berapa sih ukuran memori? Nah, itu dari mulai kilobyte, megabyte, gigabyte, dan juga terabyte. Selanjutnya, apa itu RAM atau Random Access Memory? Nah, itu merupakan chip memori yang dapat dibaca oleh prosesor. Nah, RAM juga bisa disebut sebagai memori utama atau penyimpanan utama. Kebanyakan RAM bersifat volatil. Isinya akan hilang ketika komputer dimatikan. Komputer semakin banyak memiliki RAM, semakin cepat untuk merespon. Nah, bagaimana perintah-perintah program bergerak masuk ke dalam RAM? Nah, ini ada beberapa step, yaitu pertama, ketika menyalakan komputer. Kedua, ketika Anda memulai browser web, instruksi program dimuat ke dalam RAM dari hard disk. Jendela browser ditampilkan pada layar. Step ketiga, ketika Anda mengolah data, maka otomatis instruksi akan dimuat ke dalam RAM dari hard disk. Keempatnya, ketika Anda mematikan sebuah program, seperti web browser, maka instruksi program dihapus dari RAM. Itu secara otomatis kinerja RAM. Selanjutnya, dua tipe basic RAM, yaitu static RAM atau SRAM dan juga ada dynamic RAM. Itu adalah dua tipe basic RAM. Ini merupakan tipe paling umum dan variasinya lebih cepat dari DRAM adalah SDRAM dan juga RDRAM. Sedangkan static RAM itu digunakan untuk aplikasi khusus seperti cache dan juga lebih cepat dan lebih handal dari DRAM. Selanjutnya, di mana memori itu berada? Nah, memori berada di dalam papan sirkuit kecil yang disebut modul memori. Slot memori pada motherboard memegang modul memori. Nah, ini contoh ya, memori chip dan juga memori slot itu ada di dalam papan sirkuit kecil. Berapa banyak RAM yang dibutuhkan untuk aplikasi?
Nah, paket perangkat lunak biasanya menunjukkan persyaratan dari jumlah RAM yang dibutuhkan. Untuk kinerja yang optimal, Anda akan membutuhkan lebih dari spesifikasi minimumnya. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kita sendiri ya. Ini kalau dulu masih zamannya 64 MB untuk RAM-nya. Nah, kalau sekarang udah sampai yang udah ada yang sampai berapa tera ya, RAM-nya udah banyak banget. Selanjutnya, berapa banyak? Nah, ini kata tadi saya sempat jelaskan berapa banyak sih RAM yang kita butuhkan. Semuanya tergantung dari jenis aplikasi yang akan dijalankan, semuanya tergantung dari kebutuhan. Selanjutnya, apa itu cache di sini? Cache mempercepat proses-proses komputer. Selanjutnya, sering juga sebagai memory cache di sini. Nah, ini contohnya ketika terdapat di dalam properties komputer ya, suka ada penjelasan L2 Advanced Transfer Cache. Di sini biasanya dipasang langsung pada chip prosesor dan sedikit lambat tetapi memiliki kapasitas lebih besar. Menggunakan Advanced Transfer Cache jenis cache L2 yang dipasang langsung pada chip prosesor. Cache L3 terpisah dari chip prosesor pada motherboard dan seterusnya. Lanjut. Apa itu ROM? Ya, read only memory, yang merupakan chip-chip memori yang menyimpan data dan perintahnya secara permanen. Bedanya dengan RAM dengan ROM seperti itu ya. Kalau misalnya RAM itu dapat dihapus atau akan terhapus ketika kita mematikan komputer. Nah, sedangkan ROM itu bersifatnya non-volatile memory, isi tidak akan hilang walaupun komputer mati. Di sini ada 3 tipe yaitu ada firmware, PROM, dan juga EEPROM. Lanjut. Apa itu PROM? Nah, itu digunakan sebagai penyimpanan program bahasa mesin. Sedangkan EEPROM yaitu adalah komponen yang banyak digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lainnya. Apa itu flash memory? Nah, memori yang sejenis EEPROM yang memberikan banyak lokasi memori untuk dihapus dan ditulisi. Selanjutnya, di dalam flash memory juga dapat menyimpan data tanpa memerlukan penyediaan listrik. Penulisan ke dalam flash memory dapat dilakukan dengan menggunakan alat disebut EEPROM writer atau software dapat menulisi flash ROM. Di sini sedangkan penghapusan datanya dapat dilakukan menggunakan alat yang disebut EEPROM writer. Selanjutnya, ini adalah step-step untuk menyimpan data untuk flash memory ya. Di sini contoh kita bisa beli dan download rekaman musik MP3 dari situs web. Yang selanjutnya prosesnya itu akan diperintahkan komputer untuk menyalin rekaman musik tersebut MP3. Yang selanjutnya ketika kita memasang headphone, kita dapat memutarnya. Kurang lebih itu adalah siklus untuk flash memory. Selanjutnya apa itu? CMOS di sini complementary metal oxide dan semiconductor memory, di mana digunakan dalam beberapa chip RAM, chip memory flash, dan juga jenis lain chip memory, di mana kita bisa menggunakan daya baterai untuk mempertahankan, menyimpan kalender, dan juga waktu ketika komputer ke dalam keadaan mati. Apa itu access time? Access time merupakan waktu yang diperlukan untuk membaca data, perintah, dan informasi dari memori, diukur dalam nanodetik atau ns 1 miliar per detik. Nah, di ini bisa kita lihat diperlukan waktu 1/10 detik untuk mengedipkan mata. Komputer dapat melakukan hingga 10 juta operasi dalam jumlah waktu yang sama. Wow, itu adalah access time di dalam memori. Apa itu adapter card? Nah, di sini ada beberapa pengertiannya. Adapter card dari disk controller merupakan untuk menghubungkan fungsi disk, firewire, MIDI, modem, jaringan, suara, TV tuner, USB, video, perekam video. Semua fungsinya terdapat di dalam slide. Lanjut, apa itu expansion slot? Nah, di sini suatu dudukan atau soket pada motherboard yang dapat menyimpan adapter card.
Dengan plug and play, komputer secara otomatis mengkonfigurasi kartu dan perangkat yang Anda install. Apa itu PC card dan juga flash memory card? Nah, ini sebuah perangkat yang dapat menambahkan memori penyimpanan suara, fax atau modem jaringan, dan kemampuan lain pada komputer notebook. Flash memory card, perangkat memori yang memungkinkan kita untuk memindahkan data dan informasi dengan mudah dari perangkat bergerak ke komputer desktop. Nah, ini contohnya hot plug-innya ya. Kita sudah tidak asing lagi untuk SD card. Apa itu ports dan konektor? Ports menghubungkan antara perangkat eksternal dan perangkat komputer, sedangkan konektor menghubungkan kabel ke peripheral itu. Lanjut, apa perbedaan tipe dari konektornya? Ini ada beberapa tipe konektor. Ada konektor yang bisa ada tipe-tipenya ya. Ada tipe 9 female dan juga 50 female, Destiny female, dan seterusnya ya. Di sini ada USB, ada firewire. Di sini ada female DIN, mini plug, BNC male, coaxial, dan lain sebagainya. Ini untuk LAN. Lanjut, apa itu serial port? Menghubungkan perangkat dengan kecepatan lambat seperti mouse dan juga keyboard dan juga modem. Serial port merupakan jenis antarmuka yang menghubungkan sebuah perangkat komputer dengan memindahkan data 1 bit demi 1 bit. Apa itu parallel port? Nah, ini menghubungkan perangkat yang dapat mentransfer lebih dari 1 bit pada waktu yang sama karena bentuknya paralel. Apa itu USB port atau Universal Serial Bus? Di sini dapat menghubungkan hingga 127 peripheral yang berbeda dengan satu jenis konektor. Selanjutnya, apa itu special port? Di sini membolehkan user untuk melampirkan peripheral khusus kamera video, digital, printer warna, scanner, disk, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa ports, jenis-jenis portnya ya. Ada firewire, MIDI, GSI, IRDA, Bluetooth, dan sebagainya. Apa itu bus? Bus channel yang memungkinkan untuk perangkat di dalam komputer untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini prosesor. Lanjut, apa itu expansion bus? Nah, ini suatu gambaran expansion bus yang memungkinkan prosesor untuk berkomunikasi dengan peripheral. Apa itu BY? Nah, di sini bagian dalam yang terbuka dari komputer yang digunakan untuk memasang peralatan tambahan. Contoh ini ya, BY ada untuk CD drive, floppy disk, dan juga zip. Lanjut, apa itu power supply? Nah, ini mengubah arus AC menjadi arus DC atau colokan ya kalau sekarang namanya. Apa itu mobile computer? Nah, ini mobile computer. Mobile computer itu laptop ya, sekarang udah notebook atau laptop yang beratnya kalau dulu antara 2,5 sampai dengan 8 pound atau perangkat mobile seperti PDA. Kalau sekarang bisa lebih ringan lagi notebooknya. Apa yang ada di dalam sebuah mobile komputer? Nah, ini sama. Kalau misalnya di dalam mobile komputer juga sama, yaitu ada motherboard, dimana penjelasannya tadi sudah di awal. Apa itu notebook komputer? Nah, ini untuk ini yang ada di dalam port notebook komputer. Ada paralel, serialnya, ada video portnya juga, ada USB, dan juga untuk port keyboard maupun mouse. Lanjut, apa port yang terdapat di dalam tablet PC? Nah, ini tablet PC sama, tidak perlu dijelaskan satu persatu. Lanjut, di sini konfigurasi proses dan RAM disarankan setiap jenis pengguna komputer. Nah, ini contoh untuk konfigurasinya. Kebutuhan apa sih laptop yang seperti apa sih yang kita butuhkan? Nah, itu semuanya tergantung kebutuhan ya. Contoh di sini untuk yang diam di rumah ya, sepertinya cukup untuk yang memakai Pentium or Artor XP. Di sini Celeron minimum RAM-nya 128 MB.
Untuk yang home office sepertinya cukup seperti ini, sedangkan yang mobile atau bepergian di sini RAM-nya 256 MB. Contoh di sini untuk yang large business minimumnya 512 dan power minimumnya 1 GB. Tapi semuanya tergantung kebutuhan. Karena semakin tinggi RAM-nya atau semakin bagus juga kecepatan komputernya. Sekarang kebutuhan kita semakin banyak dan aplikasi yang digunakan pun semakin besar memorinya, jadi RAM pun harus mendukung untuk menjalankan komputer supaya lebih cepat lagi. Oke, terima kasih penjelasan pembelajaran kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe.